Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mahfuris dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pemahaman saya tentang sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada ikan yaitu ikan menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Nah, rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak, dan respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sel-sel saraf pada ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar, yaitu ektoderm. Dan unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron, yaitu sel saraf. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan atau perpanjangan sel, dan perpanjangan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls, dan akson berfungsi sebagai penerus impuls. Penerimaan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse, menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu saraf cerebrospinalis, yaitu saraf yang merangsang otak bergaris. Yang kedua yaitu saraf otonom. Saraf otonom ini yaitu saraf yang merangsang jantung, urat daging licin, dan kelenjar-kelenjar. Yang ketiga yaitu saraf sensibel. Saraf sensibel ini yaitu saraf yang meneruskan rangsangan dari perifer ke pusat atau sistem pusat saraf. Yang keempat yaitu saraf motoris, yaitu saraf yang meneruskan rangsangan dari pusat ke perifer. Yang terakhir yaitu saraf penghubung, saraf penghubung ini yaitu saraf yang menghubungkan antara jenis saraf yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara saraf sensibel dengan saraf motoris. Nah, selanjutnya yaitu saraf kranial. Nah, dari otak terdapat 11 saraf otak nervi cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Sebagian besar saraf otak tersebut terhubung dengan bagian-bagian kepala, tetapi ada juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh. Nah, pada saraf kranial ini ada 11 bagian, yaitu nervus terminalis atau NC0, saraf kecil yang bergabung dengan NC1 berhubungan dengan otak depan. Serabut-serabut sarafnya tersebar mengelilingi bulbus olfaktorius. Fungsinya mungkin meliputi sensori somati dan sensori khusus. Yang kedua yaitu nervus olfaktorius atau NC1 yang menghubungkan organ olfaktorius dengan pusat olfaktorius otak depan, berfungsi membawa impuls bau-bauan. Yang ketiga yaitu nervus opticus atau NC2 yang berfungsi membawa impuls penglihatan. Yang keempat yaitu nervus oculomotoris. Nervus oculomotoris ini berhubungan dengan otak mesencephalon. Yang kelima yaitu nervus trochlearis, merupakan saraf motor somatik yang menginervasi otot mata musculus obliquus superior. Yang keenam yaitu nervus trigeminalis atau NC5, yang fungsinya berkaitan dengan kepekaan kulit terhadap panas dan sentuhan. Yang ketujuh yaitu nervus obducens atau NC6, yang berfungsi berhubungan dengan penarikan otot penggerak biji mata. Yang selanjutnya yaitu nervus facialis atau NC7. Saraf ini punya komponen yang berkaitan dengan sensori somatik, sensori visceral, dan fungsi motor visceral. Yang kesembilan yaitu nervus acousticus atau NC9,
yang berfungsi berkaitan dengan garis rusuk, organ pengecap pada faring dan otot-otot insang. Yang terakhir yaitu nervus vagus memiliki beberapa percabangan, cabang supratemporal dan cabang garis rusuk melayani sistem garis rusuk, cabang branchial menuju ke bagian posterior celah insang, cabang visceral melayani organ-organ internal, cabang dorsal rekuren menginervasi penerimaan rasa. Baiklah, sekian penyampaian dari saya tentang sistem saraf pada ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.